perkembangan kasus yang saya alami sampai hari ini. Sampai hari ini statusnya masih penyelidikan. Saya memang minta kepada pihak kepolisian agar segera kasus ini bisa digelar supaya bisa ditetapkan dan dinaikkan menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangkanya. Yang saya alami sampai hari ini, yang saya ketahui bahwa terlapor yaitu Bapak Indra Wijaya sampai hari ini juga belum pernah dipanggil, sehingga saya merasa bahwa saya harus menyurati kepada Bapak Kapolri dan juga saya tembuskan ke Bapak Presiden agar kasus saya bisa ditindaklanjuti dan didalami dan bisa diproses dengan presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri agar kasus ini betul-betul terang benderang dibuka, tidak ada satupun dari bukti-bukti saya yang tidak atau belum didalami, karena saya sendiri sudah menyerahkan semua bukti-bukti yang sudah saya miliki dan bahkan ada bukti-bukti yang baru yang seharusnya lebih didalami lagi, tetapi sampai hari ini masih belum ada tindak lanjut. Itu kira-kira. Bahkan setelah jenengan kirim surat ke Kapolri dan Kabar Eskrim dan Pak Presiden belum ada perkembangan. Sampai hari ini saya belum ada respon dari beliau-beliau, Pak. Jadi saya cuma berharap agar Bapak Indra Wijaya sebagai terlapor bisa dipanggil. Setelah dipanggil, saya berharap proses ini bisa dinaikkan segera ke penyidikan dan dapat digelar. Kapan surat dikirim ke Kapolri tembusan? Surat itu kami kirim 2 minggu yang lalu, tanggal 3 April kalau nggak salah. Surat itu saya kirim. Jadi saya siap untuk diajak gelar bersama-sama untuk membeberkan atau sama-sama menyampaikan bukti-bukti di dalam gelar yang dihadiri oleh semua divisi, sehingga gelar ini menjadi terbuka dan betul-betul bisa dilihat kejadiannya secara sesungguhnya dari semua pihak. Itu harapan saya sebetulnya. Sejak laporan pertama hingga sampean berkirim surat ke Kapolri, pernahkah diminta keterangan secara resmi dari Baris Krim? Beberapa kali saya dimintain keterangan beberapa kali. Saya di BAP beberapa kali sebagai pelapor untuk menyampaikan bukti-bukti yang saya punya. Sudah. Ya, sudah. Dan bahkan yang terakhir tanggal 22 Maret saya menyampaikan bukti baru yang diminta oleh pihak kepolisian, dan pihaknya sudah diperiksa tapi belum didalami lagi, hanya diperiksa 1 kali dari pihak yang memberikan keterangan itu atas dokumen yang saya sampaikan. 22 Maret. Dimintai keterangan? 22 Maret. Jadi pada waktu saya memberikan bukti baru, saya pun saat itu langsung di PAP juga. Bukti barunya apa, Pak? Surat pernyataan. Surat pernyataan dari pihak yang kalau menurut Sejauh ini Pak Andri menggunakan kuasa atau sendirian?
saya ada internal dan dari internal legal, dan juga ada internal lawyer juga yang membantu saya untuk menyiapkan semua dokumen juga. Siapa law firm yang dipergunakan Pak Andri dalam upaya penyelesaian kasus ini? Sementara kita baru pakai internal, Oh, jadi masih belum kita tunjuk langsung law firm yang akan mendampingi. Nanti mungkin kalau sudah naik penyidikan saya akan umumkan siapa law firm yang akan mendampingi, karena ini posisinya masih penyelidikan. Jadi saya masih dibantu oleh internal lawyer juga, ada beberapa teman-teman dari lawyer, tapi nanti setelah kalau ini naik penyidikan kami akan umumkan siapa yang akan mendampingi. Ya. Pak, setelah setahun lebih ini laporan jenengan masih dalam penyelidikan. Upaya menyurati Pak Kapolri sampai Pak Presiden itu sudah berapa kali, Pak? Saya sudah menyurati Dir Tipidum, menyurati Kabar Eskrim, dan terakhir saya menyurati Pak Kapolri. Jadi sudah 3 kali. dari 3 kali respon yang konkret dari pihak Bareskrim, dari siapakah dari 3 itu? Belum ada sebetulnya tanggapan atas ketiga surat saya itu. Jadi saya berharap ini betul-betul bisa segera diambil langkah-langkah yang cepat, karena ini memang sudah setahun. Jadi saya betul-betul ingin ini supaya segera naik dan kita gelar, supaya bisa segera ditetapkan dan atau diputuskan bagaimana proses ini akan dijalankan oleh kepolisian. Pak, kerugiannya berapa Pak? Terus dengan kasus ini Bapak menerima kerugian berapa? Jadi kerugian yang saya alami yang sudah sampaikan pada waktu penyidik, waktu saya diperiksa BAP, mencapai 21 triliun 888 miliar rupiah. Yaitu kerugian saya alami sejak 2015 hingga 2021. Jadi kalau ini berjalan terus 2022, ya angkanya akan terus meningkat, ya akan meningkat terus. Betul. Pak, ini kan musuhnya kakap ya Pak, mungkin paus ya. Mungkin apa Pak? Mungkin harapannya ini optimis bisa atau gimana? Jadi gini, saya adalah rakyat biasa yang memang sedang mencari keadilan. Saya merasa bahwa usaha saya yang sejak saya rintis, sejak saya berusaha tahun 98 hingga sekarang, seakan-akan raib. Jadi diambil oleh pihak yang memang punya kapasitas sebesar Sinarmas itu. Jadi ya di sini saya hanya bisa minta bantuan dari, tentunya nomor 1 dari Tuhan, dan tentunya dengan semua data yang saya punya, dengan bukti-bukti yang ada, saya tidak merasa bahwa Sinarmas adalah sebuah perusahaan atau person yang harus saya takuti sebetulnya, karena ini bicara keadilan sebetulnya, bicara fakta gitu. Jadi maupun sebesar paus atau sebesar apapun, bagi saya rakyat, saya akan berjuang untuk mendapatkan hak saya kembali. Pak Andri, sebagai rakyat mencari keadilan dan melihat progresnya yang sangat-sangat lama seperti itu dalam proses pidana ya. Ya. Adakah keinginan Anda untuk melakukan proses lain secara perdata, kemungkinan akan menjadi lebih
Saya melihat keperdataan adalah hal lain, tapi di sisi ini saya melihat bahwa saya mengalami laporan saya, yaitu penipuan, penggelapan, pencucian uang yang sudah saya laporkan itu, saya juga merasa bahwa bukti-bukti itu cukup. Jadi saya sementara ini memang belum mengambil langkah-langkah untuk tindakan perdata, tetapi saya memperjuangkan hak saya secara pidana, Pak. Kerugian yang diderita Pak Andri sendiri itu setelah perusahaannya Pak Andri bekerja sama dengan Sinarmas. itu. Betul. Jadi sederhana aja. Jadi kalau saya mau cerita bahwa perusahaan saya, PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, itu memiliki kontrak dengan PLN jangka panjang untuk mensuplai ketahanan energi nasional. Seperti Bapak-Bapak ketahui bahwa perusahaan batubara untuk bisa memproduksi batubaranya harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri yang disebut domestic market obligation. Pihak Sinarmas pada saat bekerja sama dengan perusahaan saya adalah perusahaan yang kala itu belum memiliki kontrak dengan perusahaan listrik negara jangka panjang. Tentunya kerjasama yang kami jalin pada waktu dengan niat yang sama-sama baik harusnya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tapi kenyataan yang saya rasakan adalah bahwa Bapak Indra Wijaya, Sinarmas Group sebagai pemilik perusahaan tambang yang dikelola oleh anaknya yaitu Fuganto Wijaya, yaitu perusahaan bernama Borneo Indobara di bawah Golden Energy Mines Tbk, itu telah memanfaatkan kontrak-kontrak saya untuk memenuhi kebutuhan lokalnya, yaitu kepada PLN, sehingga mereka bisa melakukan ekspor sebesar 3 kali lipat. Karena dengan aturan, apalagi kalau Bapak-Bapak dengar peraturan SDM sejak 2019 kemarin, itu justru lebih ketat lagi, bahwa apabila Anda tidak mensuplai dalam negeri untuk kepentingan nasional, perusahaan tambang Anda tidak boleh beroperasi. Apabila Anda tetap melakukan operasi, Anda harus membayar denda. Dan apabila ketahuan, izin akan dicabut. Itu yang kemarin juga sempat menjadi berita yang sangat besar beberapa waktu ini. Jadi saya bisa melihat bahwa tujuan untuk menguasai saham-saham saya adalah untuk tidak membagikan keuntungan kepada saya. Karena selain menjual kepada PLN itu menghasilkan keuntungan, tentunya menjual ekspor keuntungannya tentunya berkali-kali lipat. Karena harga ekspor jauh lebih besar daripada harga domestik. Tetapi perlu diketahui bahwa penjualan kepada domestik pun itu pun sebetulnya sudah menguntungkan, karena pemerintah menetapkan harga batubara, patokan pembelian batubara untuk keperluan PLN sudah diperhitungkan dengan nilai keuntungan yang memadai sebetulnya. Jadi kalau saya melihat keuntungan yang didapat oleh pihak Sinarmas menjadi sangat besar sekali. Bisa dilihat pada laporan di berita di media juga disebutkan bahwa keuntungan Sinarmas melalui PT Golden Energy Mine juga ratusan juta dolar yang dilaporkan kepada bursa ya. Jadi karena mereka perusahaan TBK. Itu yang saya lihat. Berarti singkat pendeknya perusahaan Bapak kolaborasi dengan Sinarmas itu, perusahaan yang tersebut, yang dicurangi apanya Pak? Jadi akibat penggelapan itu yang dicurangi kontrak dengan PLN itu dipakai untuk dia gitu ya? Betul. Jadi Gitu ya? Jadi dengan hilangnya saham-saham saya mengakibatkan saya tidak mendapatkan
keuntungan di perusahaan saya dan juga dividen, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat itu menjadi dinikmati oleh pihak Indra Wijaya, dan saya tidak mendapatkan hasilnya sama sekali. Dipilotkan gitu? Enggak, karena perusahaannya masih tetap disuplai saat ini, karena memang ini untuk kebutuhan nasional. Karena kalau tidak disuplai, perusahaan Sinarmas Borneo Indobara juga tidak akan bisa melakukan ekspor maupun penjualan, karena kewajiban untuk suplai dalam negeri adalah menjadi suatu keharusan, domestic market obligation. Kerjasamanya sekarang masih? Kerjasamanya masih antara perusahaan saya dengan PT Borneo Indobara masih. Dari awal saham Bapak berapa sampai hilang berapa, Pak? Saham saya tahun 2015 itu 53%, dan saya sekarang hanya terakhir yang saya laporkan saya tinggal 9% saja. Pak, hilangnya saham itu bisa dijelaskan karena apa? Jadi memang hilangnya saham-saham itu justru saya ngelaporkan kepada kepolisian. Saya meminta Pak polisi untuk mendalami kenapa kok bisa hilang ini, yang sebetulnya yang saya minta bantuan, dan saya sebagai rakyat melaporkan kepada pihak berwajib, karena justru ini yang memang menjadi misteri itu. Sampai sekarang kenapa tiba-tiba 53% tinggal 9% itu? Dugaannya Tidak seperti apa, merasa Pak? menjual ya Pak ya? Kenapa? Tidak merasa menjual? Enggak, saya enggak merasa. Dugaannya seperti apa, Pak? Kok bisa hilang gitu? Ya itu tadi ada tipu gelap yang saya coba melihat, kok saya laporkan tadi itu, Pak. Pak, kecewa dengan penegak hukum, Pak? Saya masih mempunyai harapan besar dengan penegak hukum kita. Apalagi Pak Kapolri mengatakan bahwa kepolisian akan menerapkan presisi. Makanya saya lapor, dan saya berani, walaupun saya melihat ini proses lama, tapi saya harus menghilangkan rasa itu Berprasangka Dan- baik. dan harus memiliki rasa positif untuk tetap bahwa penegak hukum akan menjalankan tugasnya untuk bisa saya sebagai rakyat kecil ini bisa mendapat keadilan. Karena kalau saya dibanding dengan Sinarmas ya Ada kabar proses hukum ini dihentikan gitu? saya dengar demikian. Saya juga cukup heran, karena kalau ada kabar seperti itu, ini proses belum sampai penyidikan, baru penyelidikan. Ini yang mungkin saya juga mohon bantuan teman-teman, apakah bisa dalam proses penyelidikan kalau sampai dihentikan. karena saya mohon bantuan teman-teman, apakah ada, saya juga akan cek dengan pihak internal legal kami, apakah ada proses-proses demikian yang sebetulnya memungkinkan gitu loh. Karena ini belum naik penyidikan kok sudah dihentikan. Tapi tidak ada hitam di atas putihnya ya, katanya ada surat penghentian penyelidikan. Saya harus cek di internal tim saya, kebetulan saya di Solo karena ini prosesnya di Jakarta. Saya akan coba telusuri apakah itu ada, tapi saya berharap itu nggak ada. Saya berharap baik, positif bahwa itu tidak ada, dan proses ini segera naik ke penyidikan. Sampai saat ini Pak Indra itu belum pernah sekalipun dipanggil. Pak Indra Wijaya belum pernah sekalipun dipanggil hingga hari ini. Padahal itu Beliaunya adalah terlapor, dan ini bukan kasus kecil, karena hilang saham 53% menjadi 9, dan kerugian saya 21 triliun. Jadi ini bukan kecil, dan boleh saya sampaikan kembali, saya sampaikan ulang bahwa sebetulnya dalam proses 1 tahun ini pun mereka telah memberikan penawaran perdamaian. Gitu. Jadi penawaran perdamaian yang disampaikan kepada tim internal kita, tapi sampai sekarang juga
belum ada kelanjutan, tetapi penawaran perdamaian pun sudah juga kami sampaikan juga kepada pihak kepolisian. Apa Pak yang ditawarkan? Bentuknya Sinarmas ingin membayar 5,6 triliun dari 21 triliun yang saya tagihkan. Tapi tentunya di dalam penawaran itu ada beberapa syarat-syarat yang tentunya ini yang harus kita klarifikasi gitu loh. Gitu. Nah, makanya ini yang saya melihat bahwa dari pihak Sinarmas keseriusan untuk menyelesaikan juga masih belum sungguh-sungguh, dan saya menduga bahwa tawaran penyelesaian itu hanya untuk menunda. Jadi makanya saya merasa bahwa ini mungkin agak panjang karena mungkin juga Sinarmas seolah-olah ingin melakukan restoratif justice, tetapi sampai hari ini pun saya juga tidak Tapi Pak, dengan membuka diri untuk perdamaian, saya akan lebih fokus kepada kasusnya dahulu sampai ini bisa naik ke penyidikan. Itu yang saya harapkan agar semuanya benderang. Gitu. Tawaran damai diabaikan dulu ya Pak ya? Saya melihatnya agar proses ini bisa naik penyidikan dulu, Bu. Itu tawaran damai selama ini yang saya lihat, karena nggak cuma sekali, sudah 2 kali yang pernah juga sudah saya sampaikan ke media waktu lalu, itu 2 kali dan tidak ada realisasi. Jadi saya melihat ini hanya proses untuk menunda saja. Terima kasih Pak. Pak Andri. Siap, terima kasih.